Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Kali ini kita akan membahas 10 cara untuk merawat transmisi otomatis kita supaya lebih awet. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Bisa dikatakan transmisi otomatis adalah transmisi atau sistem transmisi yang minim perawatan, tapi tetap saja ada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjaganya tetap awet dan bisa kita gunakan untuk jangka panjang. Oli transmisi walaupun dia tidak terkena panas secara langsung sebagaimana oli mesin misalnya, tapi dia tentunya tetap membutuhkan penggantian karena seiring penggunaan mutunya akan menurun. Idealnya adalah sekitar 40.000 sampai dengan 60.000 km kita mengganti oli transmisi. Namun selain dari jarak tempuh, kita bisa juga mempertimbangkan habit penggunaan atau kebiasaan kita menggunakan mobil kita. Kalau kita sering melakukan perjalanan yang jauh misalnya, kita juga bisa berpatokan pada waktu. Misalnya Smart Driver sering keluar kota, kemudian perjalanannya sampai ratusan kilometer dalam seminggu, kita bisa berpatokan pada waktu, katakanlah 1 tahun sekali. Atau kalau penggunaannya hanya dari rumah ke kantor dengan jarak yang relatif tidak terlalu jauh, mungkin kita bisa menggantinya 2 tahun sekali. Nah, tapi patokan idealnya tentunya kita bisa melihat buku panduan dari kendaraan kita. Transmisi otomatis sendiri ada beberapa jenis. Ada yang transmisi otomatis konvensional yang menggunakan tekanan oli, lalu ada juga yang sistemnya menggunakan CVT. Ini membutuhkan oli dengan jenis yang berbeda. Tentunya kita mengacu sekali lagi pada manual book dari kendaraan kita. Merek boleh apa saja, yang penting spesifikasinya sesuai dengan petunjuk dari buku manual kendaraan kita. Lalu yang harus diperhatikan adalah kalau mobil kita jarang digunakan. Misalnya, sehari-hari kita lebih sering menggunakan kendaraan umum untuk beraktivitas, tapi mobil kita hanya diparkir di garasi dan baru jalan mungkin weekend baru kita gunakan kendaraan kita. Nah, sebaiknya mobil kita juga secara teratur dipanaskan, bukan sekedar dinyalakan buat memanaskan mesin misalnya lalu dimatikan tanpa bergerak. Karena oli transmisi di sini membutuhkan gerakan dari kendaraan. Minimal kita maju mundurkan supaya oli yang ada di dalam transmisi mengalir ke seluruh bagian-bagian dari transmisi otomatis mobil kita. Atau lebih baik lagi kalau kita bawa jalan berkeliling komplek perumahan misalnya, supaya ada pergerakan di dalam transmisi kita sehingga olinya mengalir ke seluruh bagian transmisi. Pertama, dengan memeriksa kita bisa mendapatkan apakah volume olinya masih sesuai yang dibutuhkan oleh kendaraan kita, karena kita nggak pernah tahu apakah ada kebocoran akibat mobil yang kita gunakan sehari-hari gitu. Kemudian juga kita bisa melihat fisik dari olinya, apakah misalnya masih bagus atau tadinya olinya itu bening warnanya agak merah, kemudian begitu kita periksa ada mulai hitam. Nah, berarti kan secara kualitas oli transmisi kita sudah turun. Nah, ini tentunya sudah perlu penggantian meskipun kilometernya mungkin belum sampai ke 40.000 atau 60.000. Bagaimana cara memeriksanya? Berbeda dengan oli mesin yang kita periksa pada saat mesin dingin dan kondisi masih kendaraan dimatikan. Untuk memeriksa oli transmisi, kita nyalakan dulu kendaraan sehingga suhu mesin sudah mencapai suhu optimal. Artinya mesin kita suhunya sudah agak panas, baru kita periksa oli transmisi kita. Dengan memeriksa oli transmisi ketika suhu mesin sudah mencapai suhu ideal, kita akan bisa mendapatkan volume sebenarnya dari oli transmisi kita. Terkait transmisi otomatis mobil kita, yang juga harus kita periksa adalah kondisi aki kendaraan kita atau kondisi baterai dari kendaraan kita. Memang kelihatannya nggak ada hubungannya, tapi
kendaraan-kendaraan baru sudah banyak menggunakan komponen elektronik terkait dengan transmisinya. Jadi kalau suplai listriknya tidak optimal karena akinya sudah berumur, sudah kurang bagus, atau sudah perlu diganti, tentunya akan berpengaruh pada kerja dari si transmisi tadi. Itu tadi dari sisi perawatan dengan pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana dengan cara kita berkendara? Ada beberapa cara berkendara yang bisa membuat kondisi transmisi otomatis kita lebih awet. Yang pertama adalah biasakan menginjak pedal gas dengan gradual atau dengan halus. Jadi jangan biasa misalnya menghentak pedal gas, menginjak gas langsung dalam, karena ini akan membuat transmisi bekerja lebih berat dan otomatis akan memperpendek umur dari transmisi. Mungkin tidak 1 tahun 2 tahun, tapi kita bicara dalam jangka panjang. Nah, biasakan menginjak gas dengan gradual atau dengan halus dan meningkatkan kecepatan secara gradual, tidak dengan menghentak. Karena kita juga jalan di jalan raya yang normal, bukan di sirkuit balap. Kemudian kalau kita macet misalnya atau di lampu merah atau di persimpangan, ketika kita berhenti, jangan biarkan tuas transmisi ada di posisi D. Biasakan ketika kita berhenti, misalnya macet atau di lampu merah, pindahkan tuas transmisi ke posisi N. Karena ketika posisi tuas ada di posisi D, dia berarti si transmisi tetap bekerja. Sementara dia bekerja tapi mobil tidak berjalan, artinya dia ada tertahan karena kita juga ngerem. Ini berpengaruh ke banyak komponen. Kalau kita biasakan seperti itu, apalagi kalau berhentinya cukup lama. Sebagai pengemudi juga tentunya kita harus peka terhadap kondisi kendaraan kita. Ketika kita berjalan, apakah ada getaran-getaran yang tidak normal misalnya, atau jedak-jeduk dari transmisi misalnya ngejeduk, atau juga misalnya dia lambat masuk. Misalnya posisi tuas sudah kita pindahkan ke D, tapi reaksinya lambat, baru dia masuk ke gigi misalnya. Setelah kita gas, belum langsung masuk. Nah, ini juga adalah tanda-tanda adanya mungkin masalah dari transmisi kita. Nah, ketika kita sudah mendeteksi kondisi-kondisi tidak normal sejak dini, tentunya kalau perlu perbaikan, dia tidak memerlukan perbaikan yang besar dan otomatis secara biaya juga pasti lebih efisien. Kemudian ketika kita parkir, ketika kita berhenti, pindahkan dulu tuas transmisi ke posisi N, tarik dulu rem tangan, baru kita pindahkan ke posisi P. Kenapa? Supaya beban kendaraan, apalagi kalau kita parkirnya di jalan yang tidak rata, misalnya, ini beban dari kendaraan itu tidak ke transmisi, tapi bebannya akan lari ke rem. Jadi kalaupun kita parkir semalaman, kita tidak semalaman membebani transmisi kita dengan bobot dari kendaraan. Lalu untuk smart drivers yang sering melewati daerah yang mengalami banjir, kalau melewati genangan air yang tinggi, biasakan untuk selalu memeriksa oli transmisi dan oli mesin tentunya setelah melewati genangan air yang tinggi. Tinggi di sini seberapa? Tinggi ini artinya lebih dari setengah ban mobil kita. Karena kalau sudah lebih dari setengah ban mobil, kemungkinan tinggi air sudah bersentuhan dengan gearbox atau transmisi kita. Dan ini bisa saja misalnya air itu merembes masuk ke dalam transmisi dan bercampur dengan oli. Tentunya ini kalau dibiarkan terlalu lama, tidak kita cek, akhirnya akan menurunkan mutu dari pelumas transmisi tadi dan akhirnya juga merusak dari transmisi kita. Yang lebih aman adalah ketika kita banjir lebih dari setengah ban, cari jalan lain, jangan lewat situ. Karena ketinggian aman dari sebuah kendaraan ya tentunya setengah ban. Setengah ban tidak ada komponen dari kendaraan kita yang terkena air. Oke smart drivers, itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat transmisi otomatis kendaraan kita tetap awet dan bisa kita gunakan secara optimal. Menjaga dan merawat kendaraan kita adalah salah satu komponen utama dalam
menjaga keselamatan kita di jalan raya. Stay smart on the road.